25. Kepada yang terhormat Saudara Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Kami, rakyat Indonesia dari berbagai komponen bangsa dan latar belakang serta tempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab menyatakan terhadap rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Presiden Soeharto. Nama Soeharto membelah bangsa. Bagi sebagian, ia bapak pembangunan bagi yang lain, simbol penindasan dan pelanggaran HAM. Video ini akan menelusuri siapa saja yang menolak Soeharto sebagai pahlawan, apa alasan mereka, dan mengapa luka Orde Baru masih terasa hingga kini. Lembaga swadaya masyarakat, LSM, seperti Imparsial, Kontras, dan ILBHI, telah lama menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan di Indonesia. Ketika wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto mencuat, mereka dengan tegas menolak, menyuarakan suara korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang belum mendapatkan keadilan hingga hari ini. Mereka menyoroti pelanggaran HAM masif yang terjadi selama Orde Baru, mulai dari tragedi Silu 9625 yang menewaskan ratusan ribu orang, peristiwa Tanjung Priok dan Talang Sari yang penuh kekerasan, hingga operasi militer di Aceh dan Papua yang menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat. Setiap peristiwa ini meninggalkan luka sejarah yang belum sembuh, dan LSM terus menuntut pengakuan serta pertanggungjawaban negara. Pada masa Orde Baru, kebebasan berpendapat dan berekspresi dibungkam secara sistematis. Pers dikontrol ketat oleh pemerintah, berita-berita yang dianggap mengancam kekuasaan disensor, dan suara-suara kritis dari oposisi dibungkam dengan kekerasan, intimidasi, bahkan penangkapan. Penangkapan tanpa pengadilan, penghilangan paksa, dan penyiksaan menjadi alat kekuasaan untuk menakut-nakuti masyarakat. Banyak aktivis, mahasiswa, dan warga sipil menjadi korban, sementara keluarga mereka terus mencari keadilan yang tak kunjung datang. Selain pelanggaran HAM, era Orde Baru juga identik dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, yang mengakar kuat di berbagai lini pemerintahan. Sistem ini memperkaya segelintir elit, sementara rakyat banyak harus menanggung akibatnya hingga kini. Laporan-laporan internasional bahkan menempatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, dengan dugaan kerugian negara mencapai puluhan miliar dolar. Reputasi ini menjadi catatan kelam yang sulit dihapus dari sejarah bangsa. Bagi LSM dan masyarakat sipil, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Mereka menilai, penghargaan semacam ini justru melukai hati para korban dan mengabaikan sejarah kelam bangsa. LSM menegaskan, seorang pahlawan sejati harus bersih dari pelanggaran HAM dan korupsi. Gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar memperjuangkan keadilan, bukan kepada sosok yang meninggalkan jejak pelanggaran berat. Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto dianggap merusak makna kepahlawanan bagi generasi mendatang. LSM dan masyarakat sipil berharap bangsa ini belajar dari sejarah dan tidak melupakan penderitaan korban demi masa depan yang lebih adil dan bermartabat. Di tengah hiruk-pikuk sejarah Indonesia, suara para korban dan aktivis HAM terus menggema, menolak lupa dan menuntut keadilan. Mereka turun ke jalan, mengangkat spanduk, dan menyuarakan pengalaman pahit yang mereka alami sendiri atau saksikan secara langsung. Bagi mereka, perjuangan ini bukan sekadar aksi simbolis, melainkan bentuk nyata perlawanan terhadap ketidakadilan yang telah berlangsung puluhan tahun. Setiap air mata dan ekspresi duka yang terekam adalah bukti luka yang masih menganga. Kesaksian mereka lahir dari pengalaman pahit, bukan sekadar angka atau data statistik yang dingin. Cerita-cerita ini adalah pengingat bahwa tragedi kemanusiaan meninggalkan jejak mendalam pada kehidupan banyak orang. Penyintas tragedi Silu 9625 misalnya, harus menjalani hidup dalam bayang-bayang stigma sosial, kehilangan hak-hak dasar, dan dihantui rasa takut yang tak kunjung hilang. Banyak keluarga korban masih mencari kejelasan tentang nasib orang-orang tercinta yang hilang tanpa jejak.
Mereka menanggung beban psikologis dan sosial yang berat, bahkan hingga generasi berikutnya. Bagi para korban dan keluarganya, Soeharto bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan simbol dari penindasan dan kekerasan yang sistematis. Ia dianggap sebagai arsitek utama penumpasan brutal yang merenggut ribuan nyawa dan menghancurkan masa depan banyak keluarga. Aktivis reformasi 1998 seperti Wiji Tukul dan Mugianto menjadi korban penculikan, penyiksaan, bahkan penghilangan paksa karena keberanian mereka menuntut perubahan. Mereka adalah simbol perlawanan terhadap rezim otoriter, dan kisah mereka menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus memperjuangkan hak asasi manusia. Penolakan terhadap gelar pahlawan untuk Soeharto bukan sekadar soal status atau penghargaan, melainkan soal keadilan yang belum pernah ditegakkan. Mereka menuntut agar negara mengakui penderitaan korban dan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi. Hingga kini, negara belum pernah secara resmi mengakui atau menuntaskan kasus penghilangan paksa dan pelanggaran HM berat lainnya. Banyak keluarga korban masih menunggu keadilan di depan gedung-gedung pemerintah, berharap ada perubahan nyata. Bagi para korban, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah bentuk amnesia nasional yang sangat berbahaya. Hal ini dianggap sebagai upaya menghapus jejak sejarah kelam dan mengabaikan penderitaan yang masih dirasakan hingga hari ini. Mereka menuntut pengakuan atas kebenaran sejarah, bukan penghapusan atau penyangkalan. Bagi para korban dan aktivis, keadilan dan pengakuan adalah langkah awal menuju rekonsiliasi dan masa depan yang lebih adil bagi semua. Penolakan juga menguat di parlemen, terutama dari partai-partai reformis seperti PDIP. Sejarah PDIP penuh luka akibat represi Orde Baru, seperti peristiwa Kuda Tuli 1996. Bagi mereka, Soeharto adalah simbol otoritarianisme yang menindas demokrasi. Memberikan gelar pahlawan dianggap menafikan perjuangan melawan rezim represif. Partai lain seperti PKS juga menolak, menyoroti pembatasan kebebasan beragama dan berorganisasi di era Soeharto. Oposisi menegaskan pahlawan harus mewakili nilai demokrasi dan keadilan. Soeharto, menurut mereka, justru antitesis dari nilai-nilai itu. Memberikan gelar pahlawan pada Soeharto sama saja melegitimasi otoritarianisme. Penolakan ini adalah pertarungan ideologis tentang arah demokrasi Indonesia. Komnas HAM secara resmi menolak gelar pahlawan untuk Soeharto, sebuah keputusan yang diambil setelah melalui pertimbangan panjang dan mendalam. Penolakan ini bukan sekadar sikap simbolis, melainkan hasil dari proses evaluasi yang ketat terhadap rekam jejak kepemimpinan Soeharto selama Orde Baru. Komnas HAM menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional harus didasarkan pada integritas moral dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan hanya pada keberhasilan pembangunan atau stabilitas politik semata. Keputusan ini didasarkan pada hasil penyelidikan mendalam terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa Orde Baru. Berkas-berkas penyelidikan yang menumpuk di meja Komnas HAM menjadi saksi bisu atas banyaknya laporan dan bukti yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Tragedi Siri 1965, operasi penembakan misterius atau Petrus, serta peristiwa Talang Sari hanyalah sebagian dari daftar panjang pelanggaran HAM yang terjadi di bawah pemerintahan Soeharto. Setiap peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi para korban dan keluarganya, serta menjadi catatan kelam dalam sejarah bangsa. Penculikan dan penghilangan paksa aktivis pada tahun 1998 juga menjadi bukti nyata tanggung jawab negara yang belum tuntas. Keluarga korban masih terus mencari keadilan, membawa foto orang-orang tercinta yang hilang tanpa jejak, menuntut negara untuk tidak melupakan sejarah kelam ini. Komnas HAM menegaskan bahwa seorang pahlawan nasional tidak boleh terlibat dalam pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas. Gelar pahlawan adalah simbol penghormatan tertinggi dari negara, dan harus diberikan kepada mereka yang benar-benar menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto bukan hanya soal penghargaan, tetapi juga soal pesan moral yang disampaikan kepada masyarakat dan dunia internasional. Gelar pahlawan adalah pengakuan moral tertinggi. Memberikannya pada Soeharto mengirim pesan keliru ke publik dan dunia, seolah-olah negara menutup mata terhadap pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Jika gelar ini diberikan, maka seolah-olah negara membenarkan pelanggaran HAM demi alasan pembangunan ekonomi atau stabilitas politik.
Padahal, pembangunan sejati harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Komnas HAM terus mengingatkan pemerintah dan masyarakat akan pentingnya menelusuri dan mengakui sisi gelap Orde Baru. Melalui seminar, diskusi publik, dan berbagai forum, Komnas HAM berupaya menjaga agar sejarah kelam ini tidak terulang dan menjadi pelajaran bagi generasi mendatang. Rekomendasi dan catatan merah yang dikeluarkan Komnas HAM menjadi dokumen resmi negara yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Setiap rekomendasi adalah hasil kerja keras dan dedikasi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Penolakan gelar pahlawan untuk Soeharto ini didasarkan pada fakta dan data yang kuat, bukan sekadar sentimen politik. Komnas HAM ingin memastikan bahwa penghormatan tertinggi negara hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar layak, demi masa depan bangsa yang lebih adil dan beradab. Para sejarawan dan cendekiawan menolak narasi tunggal kepahlawanan Soeharto. Mereka menyoroti manipulasi sejarah, desoekarnoisasi, dan glorifikasi Orde Baru lewat kurikulum dan media. Pemilu era Soeharto hanyalah formalitas, kebebasan pers dan politik dibungkam. Sistem floating mass mematikan pendidikan politik rakyat. Para cendekia menilai, pahlawan harus jadi teladan dalam hukum dan demokrasi, bukan pelaku KKN dan represi. Memberi gelar pahlawan pada Soeharto dianggap puncak manipulasi sejarah. Mereka menekankan, stabilitas ekonomi tak bisa menutupi pelanggaran hak dasar warga. Harga pembangunan Orde Baru dinilai terlalu mahal. Sang arsitek sistem otoriter tak layak dimuliakan sebagai pahlawan. Mahasiswa adalah ujung tombak penolakan, sejak reformasi 1998 hingga kini. Bagi mereka, Soeharto adalah simbol rezim yang harus dilawan korup, represif, anti-demokrasi. Reformasi lahir dari akumulasi kekecewaan publik atas krisis, KKN, dan penindasan. 6 tuntutan reformasi menuntut pengadilan Soeharto dan kroni-kroninya. Memberi gelar pahlawan pada Soeharto dianggap menghina perjuangan dan pengorbanan para pahlawan reformasi. Mahasiswa menolak Lika jungkir balik, musuh reformasi dijadikan lawan. Penolakan mereka menjaga agar agenda reformasi dan penegakan hukum tak dilupakan. Setiap isu ini muncul, mahasiswa selalu jadi garda terdepan aksi dan diskusi publik. Semua penolakan ini bermuara pada gerakan melawan lupa. Gerakan reformasi di korupsi dan lainnya menilai wacana gelar pahlawan sebagai upaya mengaburkan sejarah. Bagi mereka, mengakui Soeharto sebagai pahlawan adalah langkah mundur bagi demokrasi. Itu membenarkan pelanggaran HAM demi pembangunan, pesan berbahaya bagi bangsa yang masih berjuang menegakkan demokrasi. Perjuangan rakyat 1998 adalah tonggak sejarah yang harus dirawat, bukan dilupakan. Memberi gelar pahlawan pada Soeharto mendelegitimasi perjuangan rakyat. Agenda reformasi masih banyak yang belum tuntas, korupsi dan pelanggaran HAM belum selesai. Melupakan sejarah kelam hanya membuka peluang terulangnya tragedi di masa depan. Penolakan gelar pahlawan untuk Soeharto berakar pada pelanggaran HAM, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengingkaran demokrasi. Pembangunan fisik tak bisa menutupi luka bangsa. Perdebatan ini adalah cermin bagaimana kita mendefinisikan pahlawan dan masa depan bangsa. Apakah pahlawan adalah pembangun infrastruktur atau pejuang keadilan dan kebebasan? Sejarah tak pernah hitam putih, pilihan kita hari ini menentukan karakter bangsa esok. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.